Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat kita semua. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kita baru merayakan hari kematian Yesus pada hari Jumat Agung. Dan pada hari Minggu kemarin kita juga merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu deklarasi di dalam Alkitab, di mana menyatakan pada waktu dia bangkit, di sana dinyatakan dia benar-benar adalah Allah, Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, sia-sialah iman percaya kita kalau dia tidak bangkit. Sia-sia pemberitaan kita kalau Yesus tidak bangkit. Jadi kita bersyukur di mana iman percaya kita, keyakinan kita, apapun yang kita kerjakan melibatkan Tuhan dalam segala perkara, kita punya keyakinan semuanya itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dengan kebangkitan daripada Yesus Kristus mendatangkan satu pengharapan bagi kita orang percaya. Kalau dia bangkit, maka kita pun orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan punya keyakinan akan dibangkitkan pada hari yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengenai kebangkitan ini, saudara, di mana Yesus sendiri menjelaskan tentang kebangkitannya sendiri kepada murid-murid yang tidak percaya dengan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Ada beberapa hal yang kita lihat di mana Yesus meyakinkan mereka tentang kebangkitannya sendiri. Dia mengambil di dalam kitab suci juga. Alkitab kita yang kita yakini, kita selalu percaya Alkitab adalah firman Allah. Jadi apa yang disampaikan di dalam Alkitab adalah firman Allah, ya dan amin. Apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu benar. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam firman Allah itu pasti terjadi. Jadi Alkitab kita punya kepastian yang tidak diragukan tentang kebangkitan Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengambil judul hari ini, atau saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Pasal 24 ini, saudara-saudara, berbicara tentang kebangkitan Yesus dan juga berbicara tentang bagaimana dia naik ke sorga. Saya membaca di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-45, dia berkata begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus pada waktu dia bertemu dengan murid-murid yang dalam keadaan ragu, yang dalam keadaan takut, yang dalam keadaan bimbang, yang dalam keadaan ketidakpahaman tentang kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, tetapi mereka ragu-ragu. Tetapi dengan kasih Yesus, dia mengasihi murid-murid, dia membuka pikiran murid-murid. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin kita di hari-hari ini ketika menghadapi keadaan dunia di mana-mana bangsa-bangsa mengalami virus corona ini,
Bukan cuma di Indonesia, tetapi di berbagai bangsa, negara terjadi virus ini. Saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, siapapun manusia di bawah kolong langit ini, mulai menyelidiki tentang firman Allah, tentang kitab suci. Mereka harus kembali kepada kitab suci. Apa yang terjadi di hari-hari ini? Nah, saya menyampaikan hal ini di mana Yesus juga Tuhan kita yang kita imani, dia sementara membuka mata pikiran saudara dan saya untuk memahami apa yang terjadi di hari-hari ini. Salah satu contoh di mana perempuan Maria, Yohana, dan Maria Magdalena, mereka pada waktu peristiwa Yesus dikuburkan, dan setelah itu mereka siap-siap untuk pergi ke kubur di mana Yesus dikuburkan di sana. Mereka menyiapkan rempah-rempah dengan tanda mereka mengasihi Yesus. Mereka sangat mengasihi, tetapi ada tanda kutip di situ menurut saya, di mana iman mereka tidak pakai di situ. Mereka mengasihi Yesus, tetapi iman keyakinan mereka tentang kebenaran seolah-olah mereka abaikan. Oke, mereka mencintai Yesus, mengasihi Yesus, tetapi kalau mereka tahu Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka tidak perlu datang di kuburan. Mereka harus siap menunggu satu pengharapan yang membawa sukacita, di mana dia berkata kepada murid-murid pada waktu murid-murid bersama Yesus ada di Galilea. Yesus berpesan kepada murid-murid, mungkin saya pakai bahasa begini, kamu harus siap-siap, di mana sudah dekat penderitaan, sudah dekat di mana saya akan disalibkan. Kira-kira seperti itu. Ada di Galilea. Dan ada pesan di sana, dia berkata begini, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kelihatan murid-murid bersama juga perempuan-perempuan Maria ini dan teman-temannya tidak memahami hal ini. Akhirnya mereka ke kubur juga. Ketika mereka ke kubur, mereka bawa rempah-rempah, mereka mungkin akan meminyaki, mereka ketemu dengan malaikat di kubur. Dan di situ ada satu teguran keras oleh malaikat. Dia berkata begini, mengapa kamu mencari Yesus di antara orang mati? Bukankah dia sudah berkata kepada kalian di Galilea, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya akan baca, saudara. Malaikat berkata begini, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan di tengah-tengah orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat tahu. Malaikat Tuhan tahu. Malaikat tidak akan mungkin bertentangan dengan perkataan Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan. Malaikat tidak akan bertentangan dengan kitab suci karena kitab suci itu adalah benar-benar adalah firman Allah. Jadi dia ulangi lagi, apa kalian tidak ingat? Tapi puji syukur kepada Tuhan, Yesus mengasihi murid-murid seperti judul yang saya sampaikan hari ini. Ia membuka pikiran mereka. Apa yang terjadi ketika terbuka? Dan ayatnya yang ke-8, perempuan-perempuan ini, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, haleluya. Perempuan-perempuan pada waktu mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, maka teringatlah apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka pada waktu di Galilea. Terbuka mata mereka. Mereka ingat. Tapi kenapa tadinya mereka tidak ingat? Tadi saya katakan mereka mengasihi Yesus, tapi iman, keyakinan mereka lalaikan, abaikan hal itu. Kenapa? Karena di mata pikiran mereka, terbenak di mata pikiran mereka, ada batu besar yang menimpa kubur itu. Dan batu besar ini menghalangi mata pikiran mereka untuk tidak melihat karya Allah, untuk tidak melihat janji Allah, untuk tidak melihat kebenaran Allah. Mereka ditutupi, di depan mata mereka ada batu besar itu. Batu besar ini, saudara, berbicara satu persoalan yang besar yang ada di depan mata kita. Ketika ada persoalan yang besar di depan mata kita, kita tidak ingat janji Tuhan. Kita tidak ingat kasih Tuhan. Kita tidak ingat Tuhan kalau Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kenapa? Di depan mata kita ada persoalan yang besar yang menutupi pikiran kita untuk tidak paham tentang kebenaran. Hari-hari ini virus corona ini jangan sampai menutupi mata pikiran kita. Virus corona ini boleh terjadi, dan saya tahu ini adalah seizin Tuhan. Untuk apa? Supaya orang percaya, bahkan seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini harus tahu ada Dia, Yesus yang disalibkan itu. Yesus yang bangkit itu. Dia sudah bangkit dan memberikan pengharapan bagi kita, di mana Dia memberikan penghiburan dan Dia memberikan jaminan yang pasti bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Teringatlah Maria ketika diingatkan oleh malaikat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah di hari-hari ini, apapun yang kita alami, engkau harus ingat, Yesus mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dia punya rancangan yang indah buat kita. Tuhan lebih besar di atas segala-galanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita memahami firman Allah, apa yang terjadi di hari-hari ini, seperti apa yang tertulis di dalam Matius 24, bagaimana akan terjadi di hari-hari terakhir. Kalau saya baca dan saya catat, ada 19 hal di sana, di mana 19 tanda, di mana tanda-tanda ini adalah yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Salah satunya kelaparan dan virus akan berjalan bersama-sama. Dan penghiburan bagi kita, Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan buat kita, membuka mata pikiran kita. Ingat Yesus. Ingat Yesus. Yang kedua, saudara, kita melihat peristiwa dua murid ini juga yang mau berjalan menuju ke Emmaus. Ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus yang begitu jauh, mereka jalan kaki, saudara. Dan mereka, pada waktu mereka berjalan dengan keadaan sedih, keadaan muram, keadaan takut, bahkan keadaan mungkin ada rasa malu. Kenapa? Guru mereka, Yesus Kristus, sudah mati. Itu di pikiran mereka. Sehingga Yesus melihat dua murid ini menuju ke Emmaus, sebetulnya
sebetulnya mereka mau mencari, saya katakan mau cari aman. Tetapi sebetulnya mereka sementara menuju pada kebinasaan. Sementara menuju pada kehancuran. Sementara menuju pada hal-hal yang membuat mereka tidak enak. Tapi Yesus menghalangi mereka dengan kasih. Dalam situasi yang lemah, dalam situasi yang takut, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara dan saya, Yesus tidak mau engkau hancur, Yesus tidak mau engkau gagal, Yesus tidak mau engkau binasa. Tapi Yesus datang dengan kasih, menghalangi, seperti dia menghalangi dua murid yang menuju ke Emmaus. Sudah jalan sama-sama dengan Yesus. Yesus mendengar dan bercakap-cakap dengan Yesus.